Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sepuh bin sepuh yang saya muliakan, juga saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini melaksanakan ibadah subuh berjamaah, dan insyaallah kita teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan shalawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini kita memasuki bab baru, bab 42. Kalau judul aslinya ini apa? Bab 42 yang di kitab Riyadhus Shalihin yang cetakan asli Arabnya ini adalah babu fadli birri asdiqoil abbi wal ummi wal aqaribi wal zawjati wa sairi man yundabu ikramuhu. Agak panjang nih. Yaitu bab menerangkan keutamaan birru asdiqoil ab, itu berbuat baik kepada teman-teman. Asdiqo itu teman, kerabat, friend-friendnya dulu lah istilahnya, dari teman-teman bapak, wal dan juga teman-teman ibu, wal aqaribi, dan juga berbuat baik pada kerabat-kerabat, waz zaujati, zaujah pasangan, wasairu man yundabu, dan semua orang yundabu yang disunnahkan apa ikramuhu, memuliakannya. Jadi di sini zaujah itu diartikan ya bisa dengan pasangan laki maupun perempuan. Berbuat baik. Kalau yang di Nuzhatul Mutaqin ini cuma simpel saja, judulnya itu berbuat baik terhadap keluarga dari pihak bapak. Ini kurang pas, karena hadis-hadisnya nanti itu tidak hanya berbuat baik dari jalur ayah saja. Hadis yang pertama diriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Ibnu dan Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, kalau Umar ya sahabat Umar radhiyallahu an. Jadi dua-duanya sahabat. Jadi kalau ada hadis yang seperti ini, maka kedua-duanya baik bapak maupun anaknya itu kita doakan. An-Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Sesungguhnya di antara bakti yang paling mulia itu adalah seseorang menyambung tali silaturahim dengan diartikan kekasih ayahnya, atau bisa diartikan dengan kenalan ayahnya. Orang atau sudah teman plek gitu ayah. Teman mukalib kalau orang itu istilahnya. Itu kan kadang-kadang kan melebihi baiknya sama saudara, ya kan? Kadang-kadang saudaranya nggak dianterin ya, temennya kasih.
Itu makanya dikatakan dengan wud itu karena bukan hanya kenalan saja. Dia kenal baik, Indomatik Asdiko itu orang yang selalu ada ketika susah maupun senang. Ada kayak gitu, Bu? Ada kan? 1-2 mesti ada. Kadang-kadang curhat itu ke temannya, gitu kan, bukan ke saudaranya. Wa an Abdullah ibni Dinarin an Abdullah, dan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Anna rajulan minal Arabi, sesungguhnya ada seseorang minal Arabi, dari golongan Arabi, orang-orang kampung. Kampungnya Arab itu namanya Arabi. Laqiyahu bitariki Makkata. Nah, ini Abdullah bin Dinar ini beliau berkata bahwa Ibnu Umar itu dia itu ketemu Laqiyahu bitariki Makkah. Dia ketemu dengan Arabi tadi di jalan Makkah. Fasallama alaihi, kemudian beliau Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya. Ini fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya. Wa hamalahu ala himarin, kemudian Ibnu Umar ini memboncengkan, bawa dia ala himarin, atas himar, kana yarkabuhu, yang dia boncengin, yang dia itu naik. Si fulan ini yang dari Arabi ini tadi diboncengin belakang. Wa hamalahu ala himarin kana yarkubuhu, dan dia itu biasa membawa khimar. Dia membawa khimar, kalau pas itu dia sering itu, dia membawakannya, kemudian ditumpanginya. Wa atahu, ini wa hamalahu ala khimarin kana yarkabuhu. Lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam padanya, kemudian memboncengkannya tadi di keledai yang dikendarinya, dan memberi sorban yang melilit di kepalanya. Diboncengin, terus surbannya itu dikasihkan ke orang Badui tadi. Kemudian Abdullah bin Dinar berkata, qala Ibnu Dinar berkata, fakulna lahu aslakallahu innahumul arabu wa hum yardawna bil yasir. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Innahumul arab, sesungguhnya mereka itu orang-orang Arab, wa hum yardawna bil yasir. Mereka itu ridho diberi perkara-perkara yang sedikit. Jadi orang-orang Arabi itu kan dikasih ini kan sudah rela lah ya, senang hati gitu lah. Nah, kemudian di situ kok yang dikasihkan adalah surban beliau. Surban itu kan yang melilit beliau itu kan tanda kemuliaan, sesuatu yang dibanggakan. Bahkan kalau orang-orang Arab tuh surbannya bagus-bagus, gitu kan. Melilit dulu, dikasih, dilepas, coba kira-kira kan. Makanya kemudian ini Ibnu Dinar itu heran. Beliau mengatakan aslahakallahu, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Karena saking herannya gitu. Kemudian setelah itu tadi Ibnu Dinar tadi mengatakan bahwa sesungguhnya orang Arab itu mereka rela dengan pemberiannya sedikit. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, inna hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Sesungguhnya orang rajul tadi adalah wuddan li Umar bin Khattab, teman yang sangat dekat
atau orang yang dicinta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau seraya bersabda, inna abarral birri sillatur rajuli ala wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan itu adalah silatur rajuli, menyambung tali silaturahim seseorang ahla wuddi abi, pada orang yang dicintai bapaknya. Itu. Jadi kalau kira-kira ini kan Ibnu Umar kan putranya Sayyidina Umar. Nah, ketika melihat teman akrab bapaknya dulu, terus kemudian beliau itu betul antusias untuk apa itu menyambut sampai ngasih surban, sampai seperti itulah. Kan itu memang perlu, jangan sampai gini, ketika bapak kita sudah nggak ada, teman-teman bapak kita nggak kenal, gitu loh. Padahal bapak kita dulu itu sama dia akrab. Bisa jadi kita itu dibantu, keluarga kita dibantu, atau bapak kita dibantu oleh orang itu, ya kan? Makanya tali silaturahim itu perlu sekali dengan saudara-saudara, dengan teman-teman yang dekat sama bapak kita. Dalam riwayat lain diterangkan, ini yang cukup panjang, wa fi riwayatin an Ibnu Dinar, juga dari Ibnu Dinar juga, tapi dengan redaksi yang berbeda. Annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu khimar. Kalau ini diterangkan agak sedikit panjang. Bahwa sesungguhnya Ibnu Umar itu apabila ia keluar ke Makkah, maka ia membawa serta seekor keledai untuk istirahat di atasnya. Jadi kalau orang Arab itu kan kadang-kadang jalan kaki, keledainya dituntun. Nanti kalau dia itu sudah capek, baru naik ke keledai, istirahat di atasnya gitu, nongkrong nih, sambil kantuk-kantuk gitu loh. Gitu. Udah biasa begitu. Kalau dinaikin dari rumah kan kecapean juga itu, khimar kan kecil kan, nggak begitu gede kan. Jadi tuntun dulu, dia capek baru naik khimar. Udah biasa dia gitu pergi jalannya. Idza juga kana lahu khimarun ya tawarin, maka di sini ya tarawahu alaihi, yaitu dia itu beristirahat padanya. Idza malla rukubar rahilati, apabila dia itu bosan dengan naik rahilah, itu unta yang sudah biasa naik unta, dia naik kan. Karangan duduk unta kan tinggi, terus ada gininya kadang-kadang atau gini. Kadang-kadang malas. Bapak yang biasa naik Pajero kadang-kadang kepengen naik motor ya. Gitu kan, ya kayak gitu-gitulah. Jadi kalau malas naik rahilah, itu unta-unta yang gede itu, beliau itu benar-benar biasa itu naik khimar. Wa imamatu yashuddu biha rasul, dan imamahnya itu dia ditaklikkan pada kepalanya. Itu dia biasa pergi seperti itu beliau. Fa bainahu yauman, dan tiba-tiba wabaina Muhammad, dan suatu masa dia gitu yauman, suatu hari alal khimari, ala dalikal khimari, dia saat itu di atas khimar. Idza marra bihi arabiyun, gitu, id marra bihi, bukan itu, id marra bihi arabiyun. Nah, id itu apa ya, sesuatu yang tiba-tiba itu lewat padanya itu seorang Arabi. Kalau id itu diartikan kiai zaman dulu itu bahasa Jawa itu gini, mak bedunduk. Susah kan? Saya juga dulu tertawa itu pada kiai sepuh beliau itu. Mak bedunduk apa gitu, namanya juga masih kecil-kecil gitu kan. Dengar bahasa itu kan apa gitu ya, mak bedunduk, tiba-tiba ternyata mak bedunduk, mak jendul, orang itu begitulah. Jadi kan kaget kan karena datangnya tiba-tiba.
idmar robihi Arabi. Jadi lewat seorang Arabi. Faqala kemudian Ibnu Umar berkata, alastabni fulan bin fulan, bukankah kamu fulan bin fulan ini anaknya ini gitu. Qala bala, dia berkata ya gitu. Namanya juga jarang-jarang ketemu kan, otomatis nanya gitu. Fatahul khimar, kemudian dia ngasih khimarnya. Di khimarnya dikasih gitu. Ini dalam redaksi yang lain. Faqala irkab hada, kemudian dia mengatakan naik di sini kamu. Wah, jadi dia diboncengin, kalau depan tadi dibonceng. Kalau ini khimarnya dikasih terus irkab hada, naik khimar ini. Wa atahul amamata, kemudian beliau Ibnu Umar itu memberikan jubah yang ada tadi. Namanya orang-orang Arabi kan orangnya nggak rapi nggak apa itu kan, pakai selempang juga cuma digini. Orang-orang Jawa gitu kan. Kalau orang anu kan pakai belangkon, seliwir, alusan, kayak gitu kan. Ya ini orang Arab itu punya anu tadi, pakai itu pakai amamah. Copot, pakaiin dia. Suruh naik di khimarnya, dikasihkan khimarnya, coba. Kira-kira bapak gitu pak, naik motor terus ketemu sama friendnya bapak gitu, jalan gitu kan. Pak, bapak ini dia. Oh iya ini. Ya udah naik motor ini. Dikasihkan helmnya gitu kan. Kira-kira gimana? Bawa pak. Ya, itu maksudnya akhlak beliau itu Ibnu itu sampai seperti itu, menjalankan perintah Rasulullah bahwa berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal itu sampai gitu kepada karib kerabat atau teman akrab-akrabnya bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala irkab hada wa atu lahmatu ustud biha ra'saka. Sampai gitu kan? Ini diambil ustud biha ra'saka. Taliin itu amamah tadi pada kepalamu. Faqala ba'du ashabi, kemudian berkata sebagian sahabatnya, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni engkau. Saking herannya gitu kan, ghafarallahu laka. Jadi kata-kata ghafarallahu laka itu bisa diartikan dengan benar-benar mendoakan, semoga Allah itu mengampuni. Bisa lagi ghafarallahu ampun gitu. Gitu loh, maksudnya saking herannya itu, ya ampun gitu. Kita kan sering gitu kalau heran kan, bener-bener mintain ampun sama orang itu. Ya ungkapan itu adalah ungkapan bahwa kita tuh heran sekali, ya gitu kan. Ya ampun, ya Allah ampun, gitu kan, gitu. Ya kira-kira begitulah bahasa ini. Ataita hadal Arabi, engkau memberikan orang Arabi ini himaron himar kunta tarawahu alaihi, yang mana engkau itu beristirahat padanya. Kamu itu kalau istirahat itu kan naik itu himar tadi, ya gitu. Jadi kepentingan sendiri sampai dihilangkan. Wa imamatan, dan kau ngasih juga imamah kunta tasyuddu biha ra'saka, yang engkau menalikannya kepada kepalamu. Orang Arab itu kalau nggak pakai itu kan di sini kan kena, kalau ada badai pasir atau apa kan bisa banyak debu ya pasir. Lah kalau orang Arabi mah jelek-jelekan saja ditutup, dikasih anu gitu kan. Kalau orang Arab kan itu orang-orang terpandang. Itu kan berarti kan sangat-sangat dibutuhkan. Faqala, kemudian berkata beliau Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah, sungguhnya aku mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Gitu kan. Jadi sesungguhnya sebaik-baiknya utama berbuat baik itu adalah silatur rajuli, menyambung silatur rajul, silah hubungan dengan seseorang yang dia adalah ahlu diabi, dia adalah orang yang dicintai bapaknya. Ba'da ayyuwalliya, setelah dia pergi, setelah dia tiada. Wa inna bahu kana
shadiqan, dan sesungguhnya bapak dia itu adalah kana shadiqan. Dia itu adalah shadiq, saudara yang sangat dekat. Teman yang sangat dekat. Jadi bapaknya itu adalah teman dekatnya gitu. Kemudian ini shadiqan li Umar, kepada Umar radhiyallahu an. Jadi ini malah diartikan di sini bukan saudara akrab atau sahabat akrabnya Umar, tapi bapaknya dia itu teman dekatnya sahabat Umar. Jadi dia anaknya kalau dalam teks hadis yang ini. Kalau tadi kan dia temannya bapaknya, udah biasa kan? Yang berikutnya ini adalah dia anak teman akrabnya sahabat Umar. Rawahu Abu Dawud. Rawahu wa hadar riwayah kullaha Muslim gitu. Dan riwayat-riwayat ini itu riwayat semuanya itu adalah riwayat Imam Muslim, dua-duanya. Wa Nabi Usaid, dikatakan ini Usaid, ada demikian Abu dari Usaid itu berarti apa ya? Dengan di tasghir Usaid. Wan Abi Usaid bidammil hamzah wa fathis sin, bisa bidammil hamzah berarti dhamma hamzah, wa fathis sin dan dibaca sin, yaitu diartikan seperti itu. Usaid yaitu Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, yaitu Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, beliau Abi Usaid tadi berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah. Pada suatu waktu sore, nahnu julusun inda Rasulillah. Kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW. Il ja'ahu rajulun, tiba-tiba Idza'ahu rajulun, tiba-tiba datang padanya seorang laki-laki min Bani Salimah, boleh Salamah boleh, dari Bani Salimah atau Bani Salamah. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, seseorang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Jadi gini, ya Rasulullah, apakah masih ada suatu amal yang dapat aku amalkan sebagai baktiku kepada dua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Adakah itu? Itu gampangnya kayak gitu. Kemudian faqala, kemudian Rasul menjawab, na'am, iya. Yang pertama yaitu as-sholatu alaihima. As-sholatu bukan nyolatin, doain. Sholat artinya kan ad-doa. Sholat itu adalah doa. As-sholatu alaihima. Kalau nyolatin kan pas meninggal. Kalau sudah meninggal, as-sholatu alaihima diartikan dengan doain kedua-duanya. Didoakan dengan doa-doa yang baik. Kemudian wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun lahuma kepada keduanya. Sering nggak Pak kira-kira? Jangan lupa, doanya nggak diterima terus nggak pernah doain orang tuanya. Ya Allah, hadis ada kok doa tidak sampai, coba aneh nggak? Wal istighfar lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima, yaitu infadu itu maksudnya ngelestariaken atau apa ya, kalau ada janji-janji itu ditepati, dilunsin itu ditunaikan. Yang tidak pernah bapak punya janji angen-angen gitu kan untuk melakukan suatu perkara tapi tidak sampai atau tidak kesampaian. Nah, ketika beliau sudah tiada, kita itu kemudian jalan, itu namanya
infadu atihima mim ba'dihima, setelah beliau keduanya tidak ada. Wasilaturrahimi, yaitu silaturrahim tadi, allati la tusallu illa bima, yang mana tidak bisa disambung tali silaturrahim kecuali dengannya. Maksudnya kalau tanpa ada bapak itu dulunya kita nggak kenal sama dia, maka kita harus nyambung itu. Kan bisa jadi dari ini namanya juga temannya, cuma bapak punya posisi bagus, dulu pernah ditolong sama bapak ini, jadi atasan bapak lah. Bapak kemudian sekarang jadi orang penting, wah gitu kan. Ternyata di situ itu ada apa gitu, tukang parkir, kamu siapa? Wah, bapaknya ini. Lu anaknya ini ya. Kira-kira nih pernah ditolong, nolong nggak? Ya nolong, nepotisme ya. Tapi nggak apa-apa, itu kebaikan kok. Ya. Kalau dia memang punya skill, kemampuan, ya kita tolong ya kan. Nolong orang yang nggak kenal kan jarang, susah lah. Pasti yang deket dulu ya kan. Namanya orang dekat itu seperti itu, karena memang ada andil gitu. Di situ ya. Kemudian wa ikramu shadiqihima, yaitu memuliakan sanak-sanak yang dekat, sanak kerabat. Shadiq itu teman yang kayak sanak kerabat keduanya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Jadi gini. Hadis ini riwayat dari Aisyah, beliau bersabda, dari Aisyah itu istri Rasul yang paling cantik, paling muda, perawan, gitu kan. Beliau ini suatu ketika beliau itu bilang begini, magirtu ala hadin min nisa'in Nabi. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun di antara istri-istri Nabi. Min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ya itu tadi, biasanya kan yang cemburu kan bukan istri mudanya, yang istri tuanya kan. Ini Aisyah itu, Dewi Aisyah itu cemburu sampai mengatakan itu, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun di antara istri Nabi sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Ra'aituha qattu. Nah di sini walaupun atop pakai waw, tapi bermakna sebaliknya. Kalau kita belajar bahasa Arab, dan itu kan berarti kan sama. Tapi waw di sini diartikan tidak dengan dan, tapi bal, akan tetapi. Wa ma ra'aituha qattu. Tetapi yaitu padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Karena kan beliau sudah enggak ada ketika Nabi itu memperistri Sayyidah Khadijah, ya kan? Kok bisa cemburu kan? Aneh enggak kira-kira? Nah, gitu. Walakin kana yukthiru dzikraha. Walakin, tetapi walaupun itu dia itu tidak pernah menemui Khadijah sewaktu hidupnya, akan tetapi walakin kana yukthiru dzikraha, akan tetapi Rasulullah itu sering menyebutnya itu maksudnya nyebut Sayyidah Khadijah. Wa rubbama dzabaha syata, dan tatkala itu Nabi itu motong kambing, summa yuqatti'uha, atau kemudian beliau itu motong-motongnya, a'dhaan sebagian, motong sebagian. Summa yab'athuha fi sodaiqa Khadijah. Kalau diteruskan dimunculkan ya fi sodaiqi Khadijah gitu.
Kemudian beliau Rasulullah itu ngutus untuk nganterin teman-teman dekatnya Sayyidah Khadijah. Itu temannya Khadijah dulu, anterin, potongin. Ibu jadi walaupun jadi istri muda yang dikasihi, yang cantik, yang cemburu nggak Bu? Banget tuh. Orang sudah nggak ada, sering disebut-sebut, sampai teman-temannya juga itu dikasih. Coba kalau pas motong, itu lagi, Khadijah lagi, kira-kira gitu kan ya? Nah gitu, itu Rasul. Tapi ini kemudian menjadi dalil bahwa teman-temannya istri dulu itu dibaikin. Oh, setelah nggak ada biarin aja, jangan gitu. Gitu ya. Nanti juga kebetulan si ibunya ini jadi istri kedua, ya harus bisa tahu diri lah bahwa saat itu suaminya itu pernah punya istri, istrinya punya teman. Enggak terus bisa dipotong aja, berantem nanti. Kamu nggak ngerti sejarah gitu ya. Kalau dia utang budi kan gitu kira-kira kan. Nah gitulah. Karena itu tadi beliau itu Sayyidah Khadijah itu betul-betul ketika Rasul itu terpuruk, benar-benar terpuruk itu beliau benar-benar dibantu oleh Sayyidah Khadijah dengan harta darah nyawanya. Ya coba, gitu kan sampai kayak gitunya. Orang yang terkaya bisa jadi orang miskin, coba. Jadi termiskin gak punya apa-apa. Gitu. Jadi yuqaddis maksudnya farubama qultu lahu, kemudian terkala aku berkata kepada beliau, ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Dia mengatakan gini, seolah-olah itu gini ya, kadang-kadang aku itu berkata kepada Nabi, ka'allam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Kayak di dunia itu enggak ada wanita kecuali Khadijah. Ibu sering ngomong gitu enggak? Suami kok ceritain istrinya dulu, kayak orang kok enggak ada, kayak orang enggak ada wanita kecuali dia. Gitu kan? Saking cemburunya itu kan? Saking cemburunya itu kata-kata ka'allam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Kayak di dunia ini enggak ada wanita kecuali Khadijah. Kemudian fayaqulu, beliau bersabda, innaha kanat wa kana li minha waladun. Jadi ini rawinya itu enggak menceritakan spesifik kebaikan kepada beliau. Jadi sesungguhnya dia itu dah begini ya. Karena kan terlalu banyak kan yang diceritakan kebaikannya kan. Wa kana li minha waladun, dan dia itu wakanali, dan aku punya anak itu juga dari Khadijah, termasuk Fatimah dan sebagainya. Kemudian hadis yang berikutnya ini tinggal dikit nih biar habis, tinggal satu lagi ya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Anas bin Malik, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali ada gitu. Bisa Bajili al-Bajali. Jadi beliau sahabat Anas bin Malik itu, beliau keluar ma'a Jarir serta Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia keluar fi safarin, dalam bepergian. Fa kana yahdumuni, dan dia itu membantuku. Jadi keperluannya itu dibantu itu. Jadi Anas bin Malik itu dia itu kan sebenarnya masih muda beliau. Dia masih muda, saat itu jalan-jalan keluar safar dengan Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nah,
Jarir ini lebih tua, tapi dia itu bantuin melulu keperluan Anas bin Malik. Fakultu lahu la taf'al, sampai namanya dia masih muda kan, dibantu-bantu sama orang yang lebih tua. Enggak enak kan? Beliau berkata, fakultu lahu la taf'al, jangan berbuat kayak gitu. La taf'al, jangan berbuat kayak gitu. Faqala, kemudian Jarir tadi berkata, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillahi syai'an. Jadi sungguh aku tuh telah melihat orang-orang Ansar, sahabat Ansar itu tasna'u bi Rasulillah. Orang-orang Ansar itu berbuat kayak gitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kayak yang apa yang dilakukan itulah kemudian orang ini kan dia kan keturunan Ansar. Ya, setelah nggak ada Rasul, Anas bin Malik pun juga dikhidmai Jarir bin Abdullah Al-Bajili. Jadi walaupun tua, nah itulah akhlaknya orang-orang Ansar itu, orangnya rendah hati memang. Ya kan? Nerima orang yang datang, ngasih makan, ngasih tempat. Nah, orang-orang Muhajirin itu kan namanya hijrah itu kan semuanya ditinggal. Harta, benda, kadang anak yang nggak mau ikut, istri nggak mau ikut, gitu kan? Ditinggal kan? Kesono jomblo. Dia punya istri banyak itu. Ya udah saya ceraikan gini dengan itu. Suruh nikah sama saudaranya. Nggak punya istri. Lo kan nyeraikan di maharin sama dia gitu, ditanggung. Kasihan nggak punya istri, nah, gitu kan, sampai begitu. Jadi itu adalah sahabat Ansor tuh betul-betul berikutnya itu punya akhlak sebagaimana akhlak ketika waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kemudian dari keturunan sahabat Ansor ini banyak sekali orang-orang yang alim keluar dari mereka. Gitu kan? Kalau dari orang Arab Muhajirin jarang-jarang yang yang muncul sebagai ilmuwan berikutnya. Rata-rata banyak sekali orang-orang dari sahabat Ansar. Ya, karena itu tuh khidmahnya kepada Anas, pada apa gitu. Anas bin Malik kan beliau kan hadisnya hebat itu kan, ya kan? Sebagai seorang guru suatu. Tapi yang deketi berikutnya ini orang ini coba. Kira-kira ilmunya kemana? Yang khidmah itu beliau, otomatis ilmunya itu ngalir kepada orang-orang Ansar. Disitulah. La tabalgudul asal sampai Rasulullah SAW. Alaitu ala nafsi alla asaba ahadan minhum illa khadamtuhu. Jadi gitu. Maka aku pun bersumpah tidak akan mengawani seorang sahabat Ansar, melainkan aku pun juga melayaninya. Ya gitu kan? Jadi dia adalah sahabat Ansar. Waktu itu kan Anas bin Malik kan masih kecil, dia kan pembantu Rasulullah kan, masih gulam-gulam gitu ya, ngambilin air wudhu, trompa Rasulullah itu Anas bin Malik. Termasuk juga Ibnu Umar itu anaknya sahabat Umar juga iya. Coba Anas bin Malik itu benar-benar dia itu diperuntukkan untuk Rasulullah. Makanya tidak heran ketika hadis-hadis mengenai wudhu Rasulullah itu dari jalur Anas bin Malik. Gimana enggak ngambilin air, nyendorin gini cara wudhu. Pertama kali beliau begini 1, 2, 3, 4 kayak gitu-gitu, terus 5, 6 begitu-gitu. Jadi gini 1, 2, awal-awal begitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3 kali 12 kali 12 36. Ibu pernah begitu nggak? Ibu ngomong wudhunya mau dulu masal
Gitu sih nggak ngerti, nggak punya sanad wudhu ya begitu lah. Tidak diajarin guru yang benar-benar ngajarin wudhu. Ibu kan cuma ngelihat orang wudhu kayaknya kok gitu, jadi ikut ibunya gitu kan. Wah begitu. Begini, wah ya begini sampai 12 kali 12 3 kali. Habis itu kumur gimana ibu? Gini, piuk gitu. Ngambil tangan dua, giniin, dua-duanya sini sama ini bareng, itu yang afdol. Yang enggak ya mulut dulu, kumur kanan kiri atas bawah, muntir begitu. Kalau yang asli begitu, dua gini tutup, beriat, gini, ya enggak? Pernah gitu enggak? Ah ya wes lah. Dulu yang ngajarin siapa? Berarti wudhu aja ibu harus wudhu tuh, belajar lagi tuh. Ya, wes lah. Makanya kalau pengen wudhu yang benar, ya harus melalui jalur dari sahabat Anas bin gitu. Kira-kira begitu ya. Ada yang tanyain? Udah selesai nih satu bab. Oh, udah canggih. Kira-kira begitu ya. Jadi memang orang yang betul-betul alim, orang-orang yang jadi guru-guru besar, kiai-kiai besar, itu rata-rata beliau itu memang diikuti dengan khidmah pada guru. Kira-kira gitu kan. Tanpa khidmah ya ilmunya ya kering, gersang. Jadi sahabat-sahabat ya banyak orang berwudu, tapi yang detail itu Anas bin Malik. Makanya beliau meriwayatkan hadis ini. Orang lain yang lainnya ya udah cuci tangan, ya mungkin ya kalau ibu itu riwayatnya dari orang lain, cuci tangan yang penting dicuci gitu kan kira-kira, ya kan. Kalau kumur itu gimana sih? Ya. Kumur kan kita kadang-kadang gitu, ya kan. Ngambilnya tangan dua, terus giniin bareng. Tapi ibu kalau belum terbiasa memang agak susah, gitu. Jadi mulut gitu, di sini juga ini dia tutup gitu ya, kanan kiri atau puter boleh. Ini keluar bareng. Ketika kita begini dalam hati baca Allahumma asqini min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abada. Dalam hati, ya Allah, aku mohon engkau untuk askini itu, minumkanlah kepadaku. Maksudnya mohon kepada Allah. Allahumma askini, ya Allah minumilah aku, askini min haudi nabika, dari telaga nabimu. Telaga apa? Telaga kau Nabi Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'san la adma'u ba'dahu abada, yang satu teguk saja, satu gelas saja, ka'san satu itu wadah, la adma'u ba'dahu abada, yang mana aku tidak haus selamanya. Gitu sambil gitu ya. Kalau di hidung, Allahumma arrihni raihatal jannah, ya Allah, baukanlah hidungku ini, bau-bauan ini, raihal jannah itu bau-bau surga. Wala arihni raihatan nar, dan jangan engkau bau-bauin hidungku dengan bau neraka. Enak enggak? Loh, kalau bapak ibu itu wudu dengan benar, kira-kira itu kalau waktu sholat gimana? Waktu wudhu aja sudah kondisi yang seperti itu, maka tidak heran kalau
sahabat Ali radhiyallahu an, beliau ketika wudhu saja itu mau sholat itu sudah bergetar pucat. Pernah dengar begitu? Kira-kira gimana? Apa cuma begitu aja? Dari proses wudhunya sudah beliau lakukan seperti itu, ya kan? Kayak gini-gini juga ada doanya. Itu ada di kitab Bidayatul Hidayah kalau Bapak ingin lihat. Fikih yang menerangkan banyak untuk termasuk mengolah hati. Pas begini-gini juga baca. Jadi Allahumma inni nas'alukal al-jumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Ya Allah, berikanlah ini ketika begini kan, mohon kepada Allah akan diberikan tambah keberkahan. Jangan Engkau kasih kami ya Allah sesuatu yang jelek dan sesuatu yang menghancurkan. Jadi ketika begini itu begitu dalam hati, ya Allah, kalau nggak bisa diginilah di hati aja. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah pada tanganku ini ya Allah, apa-apa aja itu berkah. Pegang apapun jadi baik. Jangan nyentuh-nyentuh apapun jadi hancur, remuk apa masa kosong apa gitu-gitulah ya kan Bu ya. Kayak gitu ya. Kalau nggak bisa yang Arab-Arab ya minimal gitu. Ya Allah, kasih keberkahan tanganku ya Allah. Kan ada orang kan setiap yang dia pegang itu hancur melulu ya kan. Apa aja itu bisa itu. Komputer dipakai gini juga itu tahu error meleduk gitu kan. Nanem apa saja juga gosong, nggak bisa hidup. Ada tangannya adem gitu biasanya kan nanem apa saja jadi subur gitu kan ya. Ada yang nanem cabai aja udah alum. Ada apa gitu kan, kuning nggak bisa buah. Dia kayaknya itu nanamnya biasa, nggak kasih mupuk-mupuknya ya biasa aja, nyantai-nyantai, bisa buahnya banyak. Saya udah kasih pupuk ini, pupuk itu, masih aja kuning melulu, mau mati lagi gitu kan. Nah, mohon kepada Allah akan tangan ini diberikan bertambah-tambah keberkahan. Jangan kau jadikan tangan ini, tangannya tadi buat kerusakan. Sum itu buat rusak, jelek, walhal kalian rusak. Ya kan? Ya, model-model kayak gitu. Ya udah kira-kira gitu ya. Kalau mau pengen lihat aja di bab masalah wudu di fikih, yang fikih dia menerangkan biasanya itu muallifnya, pengarangnya itu termasuk dia orang-orang yang ahlul qalbi, termasuk aulia illah. Kalau Bapak Ibu cuma belajarnya pakai apa? Fikih-fikih yang fikih cepat gitu. Penting apa saja, apalagi cuma gambar, nggak dipandu sama guru-guru yang benar, sulit untuk bisa nembus ke dalam hati. Udah sampai di sini ya? Nggak usah ditanyain ya, yang penting dipraktekin yang kata dia, kan betul baik-baik. Yang baik-baik tadi berbaik ke orang tua, anak, apa, teman-teman bapak, ibu dan sebagainya. Kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, baca hamdalah, mohon pada Allah agar apa yang kita terima, apa yang kita dengar saat ini, semoga Allah memberikan rezeki untuk bisa melaksanakannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.